Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada seluruh warga maya yang menonton channel Mr. Viral. Terima kasih. Malam ni saya nak tontonkan beberapa video yang dibahas dan disampaikan oleh beberapa warga Indonesia juga terhadap Kokori. Ada yang terasa kecewa dengan Kokori terhadap perkataan-perkataan yang selama ni Kokori keluarkan, dan berbagai-bagai lagi masalah yang Kokori lakukan terhadap warga Malaysia, dan terpempiasnya terkena pada warga Indonesia sendiri yang bekerja di Malaysia. Berbagai-bagai ulasan yang saya akan tunjukkan, ada beberapa video ulasan-ulasan daripada seorang akak ni terhadap Kokori. Lepas tu ada seorang YouTuber Indonesia yang selama ini dia mengkritik, membenci dan tak tahu keadaan Malaysia macam mana. Setelah dia berkunjung, dia melancong ke Malaysia, fikiran dia berubah 360 darjah. Fikiran dia terhadap warga Malaysia berubah 100%. Daripada dia membenci, dia jadi berubah fikiran dia. Sebab apa? Sebab dia datang ke Malaysia, dia perhatikan keadaan Malaysia, dia mencampuri masyarakat Malaysia, barulah dia faham keadaan orang Malaysia macam mana. Dan lagi satu, saya masukkan juga video, ini pesan khas untuk Kokori jika dia melihat video saya. Kalau dia tak dapat video ni pun, siapa yang menonton video Mr. Viral, tolong sampaikan kepada Mr. Kokori. Okey? Video ni saya tujukan khas untuk dia. Pertanyaan saya, bagaimana anda nak menangani keadaan negara anda dikala sedang berdemo sekarang ni? Negara anda sedang bermasalah dengan RUU. Bagaimana anda menyelesaikan masalah ini untuk menyampaikan hujah, pendapat, pandangan anda yang selama ni anda lontarkan kepada Malaysia, anda lontarkan semula kepada rakyat anda sendiri di Indonesia supaya dia dapat menenangkan keadaan. Bagaimana cara anda? Jika anda tidak dapat melaksanakan tugas ini, anda tidak layak untuk bercerita apa pun, membahas apa pun terhadap negara kami, Malaysia. Itu saja. Apa kata? Kita tengok video ni. Jom. Selamat sore. Video ini saya tujukan khusus untuk Kokori ya. Jadi karena saya nggak mau dibilang selfish sama rakyat Malaysia, saya mau bahas Kokori sekarang. Tadi pagi saya sudah bahas tentang jantung pisang. Kemarin saya sudah bahas tentang rakyat Malaysia. Oke, Kokori, karena Anda sudah mention video saya berapa kali, yang di sini saya tidak ada unsur menjatuhkan Anda ya, tidak ada unsur menjatuhkan kita sesama warga negara Indonesia. Tetapi saya mewakili seluruh pekerja yang ada di dunia. Kenapa? Hinaan-hinaan orang Malaysia sudah merusak mental kami sebagai pekerja. Karena kami selalu dihina menyampah di negara mereka. Karena kami selalu dihina, kami adalah rakyat Indonesia miskin yang mencari pekerjaan di luar negeri. Itu hinaan-hinaan dari rakyat Malaysia. I don't know kenapa rakyat Malaysia berkomentar seperti itu ya. Selain di video-video orang lain, di video saya pun orang Malaysia banyak yang berkomentar seperti itu. Bahkan komentarnya melebihi dari orang yang tidak punya agama.
Ya, yang kita kenal orang Malaysia itu orang yang taat dengan agama. Betul. Tapi Orang Malaysia memang taat dengan agama. Orang yang tidak beragama. Tapi saya disebabkan paham karena Kokori, mereka membela negara mereka yang disakiti. rakyat Malaysia Siapa yang hilang menyakiti? pertimbangan Hanya satu orang untuk yang melontarkan kata-kata Siapa? Kokori. yang kesat, Cuma keji. gara-gara video Ini Kokori semua membagikan gara-gara banyak warga Malaysia Kokori, ya. yang komentar dan Hilang diserang oleh pertimbangan. rakyat Indonesia karena rakyat Indonesia tidak menerima komentar yang Akak menjatuhkan ni cakap negara slow, Indonesia. lembut je. Jadi ini huru hara Kokori. Wajar dong kalau saya bilang Kokori ini provokator. Ini huru hara Kokori. Betul. Ini tidak bisa dibiarkan. Betul. Kenapa saya bilang mental pekerja yang kena? Mental negara nggak bakal kena. Dibentengi apapun oleh Kokori, ya Kokori membuat video dengan alasan yang bilang ke saya untuk membentengi hinaan dari negara Malaysia. Betul. Negara Indonesia nggak bakal ambruk. Betul kakak. Ya, negara Indonesia nggak bakal ambruk dihina orang Malaysia. Justru Betul. negara Indonesia akan ambruk karena adanya provokator-provokator. Betul. Ya, baik yang menyusup lewat agama, baik yang menyusup lewat politik. Sekarang lagi rame Habib dan lagi rame juga yang demo-demo yang tidak mendukung dengan kinerja kepemerintahannya Pak Jokowi. Betul. Ya, mereka sedang membahas tentang urusan dinasti. Ya. Tetapi tidak ada yang mendukung tentang perampasan aset negara. Inilah yang salahnya pola Betul. pikir kita rakyat Indonesia. Karena banyaknya suara yang berbeda. Jadi musuh kita itu bukan orang Malaysia, Kokori. Musuh kita itu rakyat kita sendiri. Semakin Kokori berkoar di video-videomu, baik akun ini atau akun-akun yang lainnya, semakin tidak menyelesaikan problem. Kembali ke poin, mental kami sebagai pekerja kena imbas gara-gara video-video yang Kokori sebarkan di sosial media. Hinaan-hinaan jatuh ke kita, ya. Dari kita pekerja menyampah, pekerja yang suka simpan bangla, pekerja bla 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 bla, semuanya kena ke mental kita sebagai pekerja. Hati kami sedih, hati kami menjerit. Sedangkan kita bekerja Kesian ke luar Kak negeri ni. itu bukan karena miskin, Kokori punya pasal. tapi kita mengejar karena dolar ringgit lebih tinggi. Dia bekerja dari dekat rupiah. Malaysia semata-mata Kita bekerja untuk ke cari Jepang, duit, ke Korea, itu untuk karena mata uangnya lebih sara tinggi keluarga dari dekat kampung. Tapi Kalau di saja kanan-kanan Singapura Kokori, ini ada law dia yang mempekerjakan Fraser. kita selain dari helper, Dia kita Fraser kerja sebagai yang lain warga seperti negara kantor, restoran, Indonesia yang ya, bekerja kita di nggak pilih luar, helper. Kalau ada di Malaysia, izin di Singapura, untuk bekerja selain helper. mereka Fraser Tapi disebabkan karena kita oleh melihatnya mata uang, tekanan-tekanan jadi kita daripada kerjanya Kokori. jadi helper, yang penting dolarnya. Ya, jadi hinaan-hinaan ini yang membuat kita mental jatuh dan kita serang balik, hina balik. Itu semua adalah efek dari video-video Kokori. Oke, daripada saya ngomong banyak di video ini dan blunder, nggak bakal ada orang paham mungkin. Saya tantang Kokori besok di hari libur saya pukul 5 sore, 5 Singapura dan Malaysia, atau pukul 4 Indonesia. Baik di room saya atau di room Kokori, kita live streaming ya. Saya mengundang siapa namanya? Jantung Pisang, dan saya mengundang satu warga Malaysia yang bisa berkomentar tapi yang berbahasa santun dan tidak rasis. Ya, saya mewakili sebagai pekerja yang sudah dihina oleh orang Malaysia, Kokori mewakili negara yang sudah dihina oleh Malaysia. Jantung Pisang, tolong klarifikasi apakah Anda provokator atau Anda berpihak ke Malaysia atau ke rakyat Indonesia. Betul. Dan rakyat Ini Malaysia yang terbaik. satu saja naik di live besok hari Minggu. Itu pun kalau kalian berkenan, ya, daripada kita ngomong banyak saling up video. Betul. Karena hinaannya tidak menahankan di kami para pekerja. Salam, semoga ini adalah video saya yang terakhir untuk membahas. Oke, baik. Kemarin siapa yang bilang, yang selalu mengatakan gaji di Malaysia itu, TKI Malaysia dengan di Indonesia itu sama aja, nggak usah kerja ke Malaysia. Sudah aku ingin sampaikan ya. Apa? Semalam aku baru gajian. Kalian bisa lihat, ya, ini uang, ini gajian kita. Oh bukan, ini uang, bukan uang saya juga. Nah ini uang pekerja ya, uang pekerja bukan uang aku. Dan ini adalah uang gaji saya ya. Ini uang gaji saya. Ini gaji saya, tak tahu ini berapa. Oh mungkin kalian nggak percaya.
Ini gaji saya kuli bangunan, yang kalian sebut kuli bangunan lah, kerja rendahan lah, ya. Ini uang saya, fix ini uang saya. Oke, kalian mungkin nggak paham, nggak tahu, nggak percaya ya. Itu pasti uang sama teman-teman, itu gabungan sama teman-teman, uangnya teman-teman juga. Oke, saya buktikan. Ini bisa kalian lihat, ya. Nampak? Ini kong kerja saya 1 bulan. Nah, kalian nampak nih 3.762. Nah ini dia. Nah, abang beri apa lagi, ya? Saya katakan Banyak boleh dapat. Malaysia dengan Indonesia itu beda jauh. Kita rakyat Malaysia sendiri pun susah nak dapat macam tu punya banyak gaji. Ke Taiwan kemanapun itu, ya. Tapi orang Mengatakan Indonesia ni kotor atau merendahkan. mana yang betul-betul ikut undang-undang Malaysia, ikut law Malaysia, boleh di respect dia punya kerja, dia punya Pendapatannya sudah settle. apa tu, untuk betul-betul cari duit untuk kampung, untuk membela nasib Gaji aku sekian. keluarga dia kat kampung, betul-betul dia kerja. Betul-betul cari duit. Gaji itu gak ada habis-habisnya. Kita punya gaji kecil, pasti ada yang lebih kecil. Kita gaji besar, pasti ada yang lebih besar. Ya, ada. Ya, soalnya kita hanya bicara di kalangan, di area-area sebagai anak rantau, di area-area sebagai pekerja-pekerja menengah ke bawah. Itu aja. Kalau kita bicara tentang gaji-gaji orang-orang yang lebih besar daripada kita, ya banyak. Ada yang gaji ratusan juta, puluhan juta. Kita kan hanya bicara di ranah di kawasan TKI, di kawasan anak-anak rantau. Oke? Jadi perlu perhatikan juga tentang semuanya. Semuanya anak rantau tetap semangat. Kerja, hasilin uang, gajian, simpan uang. Oke? Thank you. Murah amat bang, 110. Daerah saya tukang dah 200 bang. Oh, ini 110 ini 110 ringgit bang. Terus 110 ini bukan tukang, bukan gaji tukang, tapi gaji kongsi-kong saya ini. Nah, gaji kongsi-kong saya ini dari Medan. Saya gaji di area Malaysia Kelang Banting 110. Di area Medan aja sampai berapa gaji tukang? 130. Nah, di area Medan aja gaji tukang 130 katanya dia. Area mana itu? Medan mana? Kisaran. Nah, kisaran. Area kisaran aja sudah 130, Bang. Ini kok Abang tukang 200 ini daerah mana, Bang? Tolong disebutkan, Bang. Jadi semua biar pada paham semua, Bang ya. Oke, Bang ya. Nah, kalau 110 ini 110 ringgit Malaysia ya, Bang ya. Sudah dapat sarapan, sudah dapat makan ini, Bang ya. Ini cuaca lagi mendung ya, Bang. Lagi anu ini, Bang. Lagi hujan ini, Bang ya. Lagi hujan ini ya. 120 ringgit bukan bukan 120 area Banting lagi hujan ini, Bang. ribu rupiah. Hujan lebat ini ya. Nah. Oke, salam satu profesi, tetap semangat ya. Yang 200 tu 200 ringgit ke 200 rupiah. Kernet berapa RM sehari di situ, Bang? Nah, ini saya jawab ya, mumpung ada kongsi-kong saya ini di sini. Nah, itu kongsi-kong saya. Berapa kernet satu hari? 110 masih dapat makan, dapat sarapan, dapat air. Semua dapat tau. Ya, sudah dapat sarapan, sudah dapat makan sama saya. Gaji 110 sudah dapat makan. Kong helper Sudah dapat sarapan, sudah dapat air, kue, cemil-cemilan. Pokoknya wis warek. Itu bersih kalau bersih 110 ya. kalau betul-betul gaji dia Kelang Banting 14 15 juga tuh satu hari 110 dengan makan pagi, salam tengah satu hari, profesi. petang. Ya, Mas Dusana. Oke, sip. Dulu itu panas banget kan di media dulu sosial malah waktu itu. bola itu Terus ya. saya coba beranikan diri datang ke Malaysia mau buktikan bagaimana keadaan di sana. Ternyata nggak ada apa-apa gitu. Iya. Biasa aja. Bahkan saya ketemu orang-orang Malaysia di sana itu, ayo dijemput makan, minum, diajak jalan-jalan semuanya. Bahkan lebih dari Ini itu. ya yang Sangat-sangat lebih, tadi saya sangat-sangat cakap lebih gitu. Dan sekarang ini YouTuber terjadi lagi, Indonesia lagi- yang lagi dulu teruk. Dan orang sangat Malaysia membenci bilang, Malaysia. Ya gimana Bila ya? datang Mungkin Malaysia dia tahu yang berkomentar seperti itu Macam mana yang rakyat belum Malaysia. sampai itu pastilah. Kalau udah nyampe nggak mungkin lah ada hal-hal Sambutan yang kayak rakyat gitu Malaysia yang pada keluar dia. statement yang Malaysia begini. Iya. dia ceritakan semua. Boleh, mohon maaf tak potong ini. Boleh dikatakan tak kenal Betul, maka tak cinta. tak kenal maka tak cinta. sayang. Bener Gitu. itu Jadi memang kata-kata yang mantap itu. ya, makanya kalau misal belum tahu, Jangan sok tahu. bukan sok tahu juga sih. Kalau belum tahu,
Apa kata kalau kenalan dulu, cari tahu dulu, datang ke sana dulu, nanti boleh simpulkan, oh ternyata Tabayun lah ya tabayun lah, Betul. tabayun. Kena tabayun. ternyata Jangan itu macam begini ya Kokori. di Malaysia. Jadi nggak terlepas kata-kata yang boleh yang menyakitkan saya hati orang, sedangkan itu rasa kita sendiri belum yakin. kesian. Iya kan? Benar. Sebab Kalau apa ya, Mr. Kokori ini takutnya dia memang tak pernah efeknya datang itu Malaysia besar, lagi. cuy. Weh, sangat besar loh. Sekarang itu Mr. Ricky ini satu dah orang duduk kat punya Malaysia. beberapa supporter. Ini satu Dia orang masih tak beberapa faham supporter. lagi Nanti supporternya keadaan orang itu Malaysia. gaduh sama sendiri. Nanti membentuk satu lagi. Ada yang bela sini, bela sini. Ini terutamanya di TikTok cuy ya. Ganas, Gana. serius. Bahkan aku tadi lihat dia itu guys, itu tiba-tiba di invite orang untuk masuk room dan ternyata ya itu. Tapi yang dibahas tentang dia tadi itu positifnya gitu ya. Sebab pasti akan ada room-room yang lain yang negatif gitu loh. Jadi itu yang kita tidak Ya, lakukan pasti. sebenarnya guys. Sebab makin kesini, makin canggihnya teknologi itu kok malah semakin kesini itu malah semakin ruwet dan akhirnya menggiring opini ya kepada masyarakat awam yang memang kan ada kata itu ganyang Malaysia, betul gak ya, yang dari dulu itu. Dulu ganyang Malaysia, Dan sekarang pun dah timbul balik. lagi disebabkan kan itu Dah udah timbul tertanam balik gitu. tau. Jadi takutnya itu semakin merebak penyakit ini, malah menjadi corona yang kesekian kalinya gitu ya. Terus melibatkan negara. Terus kita kena lockdown, nggak bisa ke sana, orang sana nggak bisa ke sini. Itu yang kita tidak mau kan. Susah. Jadi di tengah-tengah itu sebenarnya kayak Kapten berusaha menghubungi satu akun ya yang dari Surabaya. Dibalas nggak sebenarnya itu? Nah itu nggak dibalas, terus menghubungi yang dari Malaysia. Sempat kemarin kan lu ini. Ya kalau di Malaysia itu dibales, malah direspon. Kita ajak ngobrol bersama pun bisa. Kan kemarin konten lu Sebab yang apa? ngobrol Sebab tentang rakyat itu kan Malaysia udah. Jadi kan itu otaknya respon baiknya. open, Jadi terbuka. alangkah lebih baiknya itu ketemu Nak buat gitu, apa satu pun, room nak dan bahas pun membahas. boleh, Kalau nak kita masuk ketemu di room satu room itu untuk nggak bisa berbahas nyelesain pun boleh. masalah. Nggak bisa. Untuk berdiskusi pun boleh. Malaysia rakyat dia open. Hati ke hati lah gitu. Iya Dengan itu fakta. aku kadang kayak semakin parah gitu, semakin kesini malah tambah. Ini banyak banget orang yang minta saya untuk tanggapi ini, tanggapi itu, tapi saya redam. Saya coba Ambil tengahnya. untuk Dia redam Untuk sebab apa ya? dia dah datang ke Malaysia. Kalau benang yang terlalu dia dah tahu. kenceng itu kita kasih kendor atau selut. Dia dah dikit. tahu. Kalau kita pun ikut, karena kan sudah banyak juga yang merespon di YouTube itu kan, upload video itu setiap hari, bahkan satu hari itu ada 3 kali 4 kali. Apa itu kita bahas sekalian? Itu biarkan mereka gitu. Jadi Ya. kita nggak mau ikut nimbrung itu agar satu-satu itu nggak jadi membesar. Betul. Gitu loh. Karena setiap orang mempunyai pendapat Betul. sendiri-sendiri gitu. Ya benar, semua orang itu berhak untuk beropini, berkomentar, mengkritik itu Betul. berhak banget. Tapi ya itu tadi, kalau mengkritik sudah melampaui batas itu jadinya malah mengajak orang Berperang, untuk bergaduh. membenci. Itu Betul. yang bahayanya di situ. Itu yang bahaya. Gitu loh. Kita nggak mau hal itu terjadi. sebenarnya. Punca-puncanya ada berapa orang Dan, je. di Macam kala Mr. fenomena Ricky, ini macam Mr. terjadi kayak gini Mr. lagi, Kokori. Itu ya dia kayak orang-orang Kapten yang ini bising-bising perlu ini. kalian support guys, sebab yaitu mencoba menjadi pahlawan walaupun siang walaupun malam. Kita ralat perkataan dia. Tolong. Nah, tengok ni. Demo. Sorry. Ketidakpuashati terhadap pemimpin. Rakyat memberontak, keluar berdemo. Oi. Bang, maaf bang. Jika kalau orang otaknya waras, rakyatnya otaknya pintar, tak sampai macam ini. Mesti ada jalan penyelesaian yang boleh dilakukan. Bak, dengan baling-baling, dengan roboh ke tempat, marah-marah juga, tapi mesti ada ni. Mesti ada otak untuk berfikir. Video ni khas untuk Kokori, Mr. Ricky. Anda tengoklah. Gedung MPR DPR Senayan Jakarta Pusat. Kenapa anda tak nak komen negara anda macam ini? Patutnya anda lah salah seorang yang
ini sudah berusaha yang menghalau betul-betul massa karena mereka mulai melemparkan benda-benda seperti menyampaikan botol minuman dan juga anda batu punya pendapat terhadap ke arah negara anda petugas. sendiri. Mereka berusaha Bukan untuk negara memasuki kami, gedung Malaysia DPR. ni, negara Malaysia ni aman, alhamdulillah. Negara anda. Ya, terlihat ini peserta aksi bahkan Komen misteri, memanjat komen. pagar. Jangan duduk diam. Jangan komen negara Malaysia je. Komen negara Memanjat anda. pagar berusaha memasuki kawasan Bagi gedung jalan DPR penyelesaian Senayan, dan Jakarta. solusi Tidak daripada terlihat akal fikiran adanya anda petugas sendiri. yang mencoba untuk menggagalkan Biar aksi pengikut-pengikut anda yang selama ni ini. menyokong Salah satu anda peserta aksi dengar kata-kata anda dan redamkan demonstrasi ni. Boleh Kokori, jangan main cakap je tentang negara orang lain sedangkan negara sendiri anda pun tak berani. Masyarakat yang berunjuk rasa hari ini sedang berdiskusi dengan pihak kepolisian, nampaknya sedang bernegosiasi meminta untuk diperbolehkan masuk ke dalam kawasan gedung MPR DPR Senayan, Jakarta. Tengok berapa teruknya. Proses negosiasi saat ini masih dilakukan setelah mereka menjebol pagar gedung DPR RI. Sampai robohkan tau Berusaha untuk masuk. pagar. Ada sejumlah perwakilan yang saat ini tengah berbincang dengan aparat kepolisian di lokasi. Cuba bagi komen sikit rakyat Indonesia. Mana yang suka tentang Malaysia ni, cuba bagi komen sikit negara anda. Kita kawal agar proses unjuk rasa ini berjalan kondusif dan menghasilkan keputusan yang pada akhirnya akan mengawal dan memastikan demokrasi kita berjalan sepenuhnya. Macam mana keadaan sekarang? Proses yang masih berjalan saat ini di DPR kita terus kawal agar hasil akhirnya nanti Pilkada serentak 2024 dapat berjalan secara Okey, demokratis. sampai sini je videonya. Dia tak panjang. Dia ambil sikit je. Okey. Setelah kita lihat ke semua video-video yang saya masukkan daripada akak tu, rasa macam terkilan, rasa macam yalah tak best je. Asyik dicaci warga asing kerja dekat negara luar, dicaci sampai mental, sampai pressure. Lepas tu dengan seorang brother, seorang abang ni tunjukkan duit gaji, berapa gaji yang dia dapat bekerja dekat Malaysia, RM120, bukan RM120 rupiah, bukan RM120,000, RM120 ada yang RM3,500. Lepas tu ada video yang awalnya YouTuber Indonesia ni awalnya tak suka dengan Malaysia, benci dengan Malaysia, bermacam-macam dia katakan pada Malaysia. Bila dia datang ke Malaysia, dia tahu, dia tengok sendiri, dia perhatikan masyarakat Malaysia macam mana dan berubah hati. Itulah yang terbaik sebenarnya pada rakyat Indonesia. Bila dia tak tahu, dia kena datang Malaysia, tengok sendiri keadaan, situasi rakyat Malaysia macam mana, sambutan macam mana, baru boleh komen, baru boleh nak bahas, baru boleh bagi apa saja cerita yang secara betul, logik dan diterima akal. Jadi rakyat Malaysia tak marah. Mana yang betul, rakyat Malaysia cakap betul. Mana yang tak betul, rakyat Malaysia pun cakap tak betul. Bila keluarkan fakta yang betul-betul fakta, rakyat Malaysia tak kisah pun. Walaupun cerita tu tak betul, walaupun cerita tu amat menyakitkan hati rakyat Malaysia, tapi cerita tu betul, rakyat Malaysia akan akur dan mengiyakan. Yang penting fakta tu betul. Yang akhir, video yang akhir, macam yang saya katakan tadi, ini video khas untuk Kokori dan Mr. Ricky. Bagaimana anda menyelesaikan negara anda sendiri daripada demo ini? Dikarenakan ketidakpuas hati terhadap pemimpin, keluar beramai-ramai, berdemo
untuk menuntut keadilan, anda sepatutnya sebagai warga Indonesia yang sentiasa membahas keadaan Malaysia ini, menyibuk terhadap politik Malaysia, lebih elok anda kokori membahas politik semasa Indonesia sekarang tengah berdemo, bagi solusi supaya rakyat Indonesia yang menjadi subscriber anda berfikir secara matang dan logik, meredakan demo. Adakah anda sanggup? Jika anda tak sanggup, jangan sekali-kali untuk membahas dan menceritakan kisah tentang buruknya ataupun apa saja berkaitan dengan negara kami, Malaysia, hentikan. Sedangkan negara anda sendiri pun anda tak pandai untuk menyelesaikan masalah. Okey, misteri? Bukan sahaja pada misteri, kepada semua sekali masyarakat Indonesia yang sentiasa memperlekeh, memperburukkan Malaysia, anda lebih harus mengkritik dan meredakan masalah demo di dalam negara anda sendiri. Okey, itu sahaja daripada saya. Siapa yang suka dengan video ini, tolong like, komen, share dan minta tolong sangat-sangat yang tengok video saya, tolonglah subscribe video ini. Saya mohon sangat-sangat, tolonglah subscribe video saya supaya saya lebih bersemangat untuk membuat video-video yang berfakta dan bermanfaat untuk anda semua. Okey, terima kasih daripada Mr. Viral kepada anda semua. Mr. Viral menyayangi anda, negara anda dan seluruh yang menonton video Mr. Viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.